Teman-teman, pada video saya kali ini saya akan memberikan tutorial mengolah buah pepaya menjadi sayuran atau lauk yang enak. Masakan ini adalah masakan orang Timur dari Provinsi Nusa Tenggara Timur. Masakan ini bahan-bahannya sederhana dan mudah diperoleh. Jika teman-teman penasaran atau ingin untuk mengetahui cara pengolahannya, saksikan terus video ini hingga selesai. Tapi seperti biasa, jangan lupa untuk like dan subscribe biar channel ini makin berkembang. Oke teman-teman, bahan yang pertama yang perlu kita siapkan adalah buah pepaya yang masih berwarna hijau atau buah pepaya yang belum begitu tua. Buah pepaya berwarna hijau yang disiapkan 800 gram. Buah pepaya itu dicuci lalu dipotong-potong seperti ini ya, seperti yang sementara saya potong-potong nih teman-teman. Itu seukuran 1 inci atau seukuran 2 jari orang dewasa. Jadi kita potong-potong seperti ini ya. Lalu buah pepaya yang sudah dipotong dibersihkan, kita rebus sampai matang. Dan di sini saya rebus buah pepaya yang sudah saya potong-potong, saya cuci, saya bersihkan di tungku luar. Saya tidak memasak di kompor karena memang saya tidak mempunyai minyak tanah. Di sini saya menggunakan tungku biasa, saya menanak pada tungku. Lalu setelah kita rebus teman-teman, kita rebus buah pepaya yang tadi. Bahan yang kedua adalah buah kelapa sebanyak 2. Jadi 2 buah kelapa. Kita kupas kulitnya, kita bersihkan tempurung, lalu diparut. Jadi teman-teman, ini saya memasak buah pepaya pakai tungku, saya pakai kayu api karena pengalaman saya ketika merebus buah pepaya akan lebih efektif dan lebih cepat apabila menggunakan tungku kayu api. Oke teman-teman, selanjutnya buah kelapa itu kita parut ya. Setelah selesai diparut, parutannya kita buat jadi santan. Jadi santan yang dibutuhkan itu sebanyak 2 buah kelapa ya. Kita peras parutannya supaya menghasilkan santan yang bagus. Teman-teman juga bisa menambah kara ya. Tetapi di sini saya tidak memakai kara karena saya mau supaya hasilnya atau rasanya itu benar-benar asli. Teman-teman bisa mengkombinasi atau bisa menambahkan kara apabila teman-teman mempunyai di rumah. Kalau di sini saya pakai bahan yang asli saja biar terasa nikmat. Di sini pengolahannya secara tradisional ya teman-teman. Langkah selanjutnya adalah ketika kita sudah mempersiapkan santan, kita mengecek rebusan buah pepaya yang kita masak tadi. Usahakan jangan terlalu lembek ya teman-teman. Intinya sudah matang. Apabila sudah matang, dikeluarkan lalu dipotong-potong seperti ini teman-teman. Bisa disesuaikan sesuai dengan selera teman-teman. Jadi kita potong-potong. Ini saya potong 1 irisan, saya potong bagi 3 seperti ini teman-teman. Dan setelah itu teman-teman, santan yang tadi kita sudah siapkan itu kita masukkan irisan buah pepaya. Kita masukkan seperti ini teman-teman. Untuk volume santan yang disiapkan pada masakan ini adalah 1,2 liter atau 1200 ml dari buah kelapa tadi ya teman-teman. Jadi setelah selesai diiris, kita masukkan buah
pepaya tadi ke dalam santan, lalu kita mempersiapkan bumbunya. Bumbunya di sini teman-teman bisa menggunakan blender untuk menghaluskannya, seperti batang serai, bawang, kunyit, lengkuas, dan juga lombok. Sedangkan daun salam dan juga kayu manis itu tidak perlu dihaluskan ya. Yang mungkin perlu dihaluskan juga adalah termasuk lada. Jadi teman-teman, untuk menghaluskan bumbu-bumbu mentah ini saya tidak menggunakan blender, tapi saya menggunakan parutan. Lalu bawangnya saya iris-iris saja teman-teman. Setelah semua bumbu yang sudah dipersiapkan ini selesai dihaluskan teman-teman, bawangnya juga sudah selesai diiris. Kita akan didihkan irisan buah pepaya yang tadi kita masukkan ke dalam santan tadi. Saat kita didihkan, kita juga bisa memanaskan bumbu-bumbu mentah yang sudah dihaluskan ini ya teman-teman. Untuk mengharumkan bumbu-bumbu mentah tadi yang sudah dihaluskan teman-teman, bisa menambah minyak sesuai selera teman-teman. Lalu kita merahkan bawangnya. Setelah bawangnya merah teman-teman, selanjutnya kita masukkan bumbu-bumbunya, bumbu-bumbu mentah yang dihaluskan tadi, seperti kunyit, serai, lengkuas. Itu kita masukkan dan kita goreng sampai mengeluarkan aroma. Usahakan jangan sampai hangus ya teman-teman. Kita goreng-goreng sampai mengeluarkan aroma bumbu ya. Di sini teman-teman, untuk batang serai yang tadi saya parut itu teman-teman, saya masukkan juga. Di sini daun salamnya saya menggunakan 1 gulungan, lalu kayu manisnya saya gunakan secukupnya saja. Saya masukkan ke dalam bumbu mentah yang sudah saya goreng hampir dikeluarkan. Saya masukkan kayu manis dan juga daun salam. Saya goreng-goreng seperti ini supaya bisa mengeluarkan aroma yang nikmat ya teman-teman. Seperti ini. Jika dirasa sudah, kita bisa mematikan api kompornya dan kita siap untuk menuangkan bumbu yang sudah digoreng ke dalam rebusan buah pepaya bersama santan tadi. Jadi untuk diketahui juga teman-teman, untuk untuk rebusan buah pepaya yang sudah dimasukkan ke dalam santan itu, kita rebus hingga mendidih ya teman-teman. Usahakan supaya mendidih. Teman-teman bisa lihat ini ada batang serai yang saya masukkan ke dalam supaya lebih beraroma atau supaya aromanya lebih nikmat. Oke, setelah itu teman-teman, ketika bumbunya sudah selesai digoreng dan sudah mengeluarkan aroma nikmat, saatnya kita masukkan bumbu-bumbu tersebut ke dalam panci yang kita rebus menggunakan santan. Jadi seperti ini teman-teman.
Ketika santannya sudah mendidih bersama dengan buah pepayanya, kita masukkan bumbu-bumbunya seperti ini, lalu kita didihkan sekitar 15 menit hingga 20 menit. Usahakan bumbu-bumbu bersama santan ini meresap ke dalam rebusan pepaya tadi atau irisan pepaya tadi. Jangan lupa juga teman-teman untuk menambah garam dan juga penyedap rasa ya. Untuk garam dan penyedap rasa teman-teman bisa sesuaikan dengan selera teman-teman. Jadi ini hasilnya hampir matang ya teman-teman. Kita didihkan terus sampai santannya hampir kering, atau dari volume 1200 itu kira-kira sisa setengahnya saja, sehingga bumbu-bumbu bersama dengan santan itu benar-benar meresap pada buah pepaya atau irisan pepaya tadi, dan itu akan sangat enak ya teman-teman. Oke, setelah seperti ini kita terus didihkan hingga benar-benar hampir kering. Setelah itu sudah siap untuk dinikmati. Jadi ini enaknya makan dengan nasi garing, itu sangat enak teman-teman. Ini adalah jenis masakan tradisional orang Timur dari Provinsi Nusa Tenggara Timur. Teman-teman bisa mempraktekkan atau mencobanya di rumah teman-teman, karena ini bahan-bahannya dan pengolahannya sangat sederhana, sangat simpel. Oke, sekian dan terima kasih. Semoga video ini bermanfaat bagi teman-teman, dan teman-teman juga bisa melihat teks pada akhir video ini untuk bisa dipelajari dan dipraktekkan di rumah. Sekian dan terima kasih.